Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sore ya. Udah lama nggak konferensi, jadi sore jadi pagi. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai COVID-19 update 13 Juli 2020 di Provinsi Riau. Ada penambahan 3 kasus baru. 3 kasus baru berarti total jumlah kasus di seluruh provinsi bertambah menjadi 243 kasus. 3 kasus yang baru itu, satu dari Kabupaten Kampar, satu dari Kabupaten Siak, kemudian satu lagi dari Pekanbaru. Pasien nomor 241 Tuan R. Tuan R 35 tahun adalah warga Kampar. Saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Kampar. Beliau ini melakukan rapid test, kemudian hasilnya positif, kemudian lakukan pemeriksaan swab. Dari hasil swab ternyata hasilnya positif. Tuan R memiliki riwayat perjalanan dari Sumatera Barat 2 minggu yang lalu. Pasien nomor 242 positif Provinsi Riau adalah Tuan R, 26 tahun. Jadi sama-sama R, satu 35 tahun, satu 26 tahun. Beliau adalah warga Sumatera Selatan yang akan bekerja, akan bekerja di salah satu perusahaan di Provinsi Riau, tapi karena perusahaan itu mewajibkan pemeriksaan rapid test, dilakukan pemeriksaan rapid test, kemudian dilakukan swabnya positif. Pasien nomor 243 adalah perempuan Nyonya F, umurnya 80 tahun. Udah sepuh. Beliau keluarga Kabupaten Siak, masuk ke rumah sakit dengan keluhan. Jadi bukan rapid, bukan pemeriksaan screening, tapi memang ada keluhan demam. Kemudian ronsen fotonya menggambarkan gambaran seperti infeksi di paru. Dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya reaktif. Dilakukan pemeriksaan swab dan hasilnya positif. Kita belum bisa memastikan riwayat perjalanan dari Nyonya F ini. Kemudian ada 3 penambahan kasus positif yang dinyatakan sembuh, yaitu Tuan ES. Tuan ES ini kemarin sebenarnya sudah dinyatakan sembuh. Cuman kenapa kita rilis hari ini, karena kita baru dapat data dia sembuh secara resmi itu kemarin sore. Jadi makanya hari ini baru kita rilis. Tuan ES ini adalah warga Kabupaten Rokan Hulu yang dirawat di Jakarta. Kemudian yang kedua yang sembuh adalah Nyonya SA 32 tahun, merupakan warga Kabupaten Teluk Kuantan. Kemudian yang sembuh ketiga hari ini adalah Tuan MH, warga Kota Pekanbaru yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Total sampling yang diperiksa kemarin itu 347 sampel yang diperiksa. Kemudian kami bisa sampaikan di sini di lab biomolekuler RSUD Arifin Ahmad sudah datang alat yang namanya alat ekstraksi otomatis. Dengan alat ekstraksi otomatis, kapasitas lab biomol itu bisa sebenarnya sampai 1000 per hari. Jadi jumlahnya meningkat tajam ya, dari kurang lebih, kalau kita ngomong waktu bulan puasa dan lebaran kemarin, kita masih 150 per hari. Kemudian 2-3 minggu yang lalu naik 450 per hari. Sekarang bisa sampai 1000 per hari. Cuma masalahnya sampel yang datang itu belum memenuhi. Artinya labnya udah siap, tapi sampel yang datang dari seluruh kabupaten kota itu nggak mencukupi sesuai target. Artinya kalau memang 1000 per hari, kalau kita rata-ratakan saja, satu kabupaten kota boleh mengirimkan 80 sampai 100 swab
per hari. Nah, ini kembali ke dinas dan pemerintah kabupaten kota masing-masing bagaimana supaya bisa melakukan pemeriksaan swab yang massal, bukan rapid ya, swab yang massal, sehingga pemeriksaan kita itu bisa memenuhi syarat 1.000 pemeriksaan per 1 juta orang per minggu. Itu syarat dari WHO yang membolehkan suatu kondisi wilayah melakukan kembali kegiatannya seperti biasa tapi dengan protokol kesehatan kalau seandainya pemeriksaan sampelnya memenuhi syarat 1.000 sampel per 1 juta penduduk per minggu. Nah, nanti dilihat dari sampel itu, kalau jumlah sampel yang diperiksa 1.000 per 1 juta penduduk per minggu itu jumlah positivitasnya itu di bawah 3%, 2-3%, nah itu baru memenuhi syarat. Tapi kalau tinggi, kayak di Jawa gitu ya, itu tinggi sekali, jumlahnya bisa di atas sampai 10% dari jumlah pemeriksaan sampel yang positivity rate-nya tinggi. Tidak bosan-bosan kami menyampaikan, harusnya di momen seperti inilah sebenarnya kita harus lebih menegakkan, menggiatkan bagaimana pemakaian masker itu secara masif, bagaimana pemerintah daerah memberikan solusi dan sanksi kalau misal seandainya ada orang yang tidak pakai masker bila bepergian keluar rumah. Karena kita lihat kasus di Indonesia, kalau kita lihat dari bulan Maret itu belum ada turunnya sama sekali, masih tetap naik, belum ada turunnya kalau kita ngomong Indonesia. Walaupun di Provinsi Riau dalam beberapa hari terakhir sejak klaster-klaster yang banyak kemarin ada 24, 27, 24, habis itu turun dia. Sampai sekarang relatif stabil. Seperti hari ini, positif 3 orang, pulang 3 orang. Artinya itu memenuhi syarat untuk suatu wilayah dibuka dan berkehidupan kembali, ekonomi, sosial, tetapi dengan protokol kesehatan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Dok, lagi-lagi kan mungkin orang tanpa gejala yang ditemukan dia mau melaksanakan perjalanan tapi dia kemudian rapid dan hasilnya positif dan akhirnya diketahui positif. Nah, ini sebenarnya apakah virus-virus ini masih banyak di Riau tapi belum terdeteksi atau bagaimana, Dok? Karena kan orangnya sehat-sehat, dia mau pergi ke Jakarta misalnya rapid, reaktif, swab ternyata baru positif gitu, Dok. Kalau nanya ke pribadi saya yakin banyak. Pasti. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Alasannya jelas. Kita nggak melakukan suatu lockdown, kita nggak nutup wilayah, sejak awal pun kita tidak menutup wilayah, artinya orang bisa bepergian, ditambah dengan dibukanya penerbangan, udah pasti. Dan sejak pemerintah menyatakan tidak memerlukan lagi pemeriksaan PCR untuk terbang, itu lebih berat lagi beban daerah. Kita melihat sendiri kan, terakhir yang datang dari mana aja tuh positif, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, impor semua. Termasuk klaster-klaster kita yang banyak itu kan impor semua dari awalnya. Nah, orang tanpa gejala jumlahnya itu secara teorinya itu 60-80%. Tanpa gejala. Yang bergejala dirawat itu cuma 20%. Itu statistik seluruh dunia, bukan Indonesia, bukan Riau. Dan kita mengalami sendiri 240 sekian kasus di Provinsi Riau, total akumulasi. Itu lebih dari 60%-nya nggak bergejala atau gejalanya ringan sekali. Nah, makanya pakai masker. Kan udah dibilang berkali-kali, pakai masker. Karena kalau Anda tidak bergejala pun, berarti kan kita ini kalau misalnya nggak bergejala, berarti Anda beresiko ke orang lain. Beresiko menjadi karier, pembawa, walaupun orangnya nggak sakit. Tapi dengan pakai masker, walaupun kita nggak bisa deteksi nih, kita nggak tahu, yang di sini ada yang positif kita nggak tahu. Tapi dengan pakai masker, berarti Anda melindungi orang lain. Nah, saya setuju dengan itu. Saya nggak yakin jumlah kasus kita ini 3, 4, pasti lebih. Logika epidemiologi, logika pandemi, satu pasiennya COVID, itu kan dalam normalnya, bukan yang super spreader ya, satu pasien menularkan 4 baru.
Tapi kan nggak ketahuan, karena orang nggak bergejala. Kalau yang bergejala ke rumah sakit jadi PDP. Nah sekarang pun orang jadi takut di swab. Padahal di swab itu untuk memastikan kita kena atau enggak. Saya pribadi udah berkali-kali di swab karena saya pun beresiko. Dokter-dokter di rumah sakit juga di swab. Jadi jangan takut, ke masyarakat juga sampaikan. Swab itu bukan, jangan hoax dan teori konspirasi di masyarakat itu kan masih beredar luas. Pasien saya pun bilang, dok ini ada yang bilang ini COVID ini konspirasi aja lah. Kalau pengen tahu, coba masuk ke dalam ruang isolasi itu. Kalau mau, kalau memang yakin teori konspirasi, masuk ke dalam, nggak pakai APD, berani nggak? Jadi jangan seperti itu. Ini nyata, barang jelas. Ada penyakit, jelas penyebabnya. Jadi ini hoax-hoax seperti ini yang harus kita sama-sama sama-sama luruskan lagi. Ada lagi pertanyaan? Dok, terkait dalam 2 hari belakangan ini beredar surat edaran dari Ikatan Ahli Paru itu yang terkait airborne yang dari WHO itu kebenarannya seperti apa, Dok? PDPI maksudnya. Jadi PDPI itu Perhimpunan Dokter Paru Seluruh Indonesia. Memang 2 hari terakhir sebenarnya rilis WHO itu dari minggu lalu. Cuman beredar di masyarakat itu terpotong-potong. Di WA itu terpotong-potong. Kalau kita baca brief dari WHO itu kurang lebih 2-3 halaman. Saya sudah membacanya. Airborne itu belum sampai saat ini diputuskan dengan jelas, dengan tegas, apakah COVID-19 airborne atau sudah pasti airborne atau bagaimana. Yang jelas yang sudah pasti droplet, makanya kita pakai masker biasa. Airborne atau yang berterbangan, virus saja yang berterbangan, kalau droplet kan dipercikan terus jatuh ke lantai, jarak 1 meter, 1,8 meter dia jatuh, dia nggak bisa terbang. Tapi airborne dia kan bisa terbang. Secara awam, kuman yang bisa terbang yang beredar di ruangan tertutup adalah TBC. TBC ya, airborne. Nah, COVID-19 karena dia virusnya SARS-CoV-2, dia harus nempel ke sel. Ada sel hidup. Kalau sel yang nggak hidup, dia sendiri tanpa sel hidup, dia tempel, dia mati. Airborne akan terjadi kalau misalnya terjadi perilaku airborne. Maksudnya begini, kalau misalnya saya melakukan tindakan di rumah sakit, saya harus buka mulut pasien. Dalam waktu lama saya harus melakukan sesuatu di dalam rongga mulutnya, atau dokter gigi, itu bisa airborne dia di dalam ruang tertutup. Tapi kalau kita berbicara seperti ini, airborne-nya itu relatif tidak seperti yang dibayangkan orang. Memang ada airborne, tapi tidak cukup menimbulkan infeksi. Karena airborne itu berarti virusnya yang terbang tanpa ada sel di dalamnya. Dan itu masih dalam suatu kontroversi. Jadi sampai saat ini belum ada kata-kata yang menyatakan secara tegas itu airborne. Permasalahannya mau airborne ataupun droplet ataupun apapun lah namanya, kontak segala macam, tetap kembali ke 3 hal: pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, beres. Nggak usah pikirkan itu, nggak usah pikirkan yang rumit. Biar aja orang-orang yang pintar itu berpikir. Kita di masyarakat cukup yang sederhana aja. Makanya dari awal kan saya bilang saya nggak suka istilah yang aneh-aneh gitu loh. Yang jelas-jelas aja lah. Oke. Dok, tadi dokter menegaskan bahwa laboratorium biomolekuler kita kapasitasnya cukup untuk menangani 1000 yang diisyaratkan WHO sampai dengan 1000 sampel per hari dengan adanya tambahan alat ekstraksi baru. Nah, permasalahannya dari kabupaten kota tidak bisa mendukung suplai sampel untuk sesuai target, Dok. Mungkin penekanannya ke kabupaten kota seperti apa, Dok? Kemudian terkait dengan ini, seperti di Rokan Hilir, artinya selama ini kan kita kenal dia dengan status zona hijau, tapi kemudian secara geografis kabupaten ini sangat memungkinkan untuk terjadinya penularan, Dok, karena berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan berhadapan langsung dengan Malaysia misalnya. Sejauh ini
apakah karena memang tidak dilakukan swab massal atau memang tidak ada kasus yang terdeteksi di situ, Dok? Dari gugus provinsi sejak habis Lebaran sudah melakukan perencanaan untuk memberikan sampel itu sesuai dengan kapasitas kita. Awalnya 50 sampel per kabupaten kota. Awalnya dengan kapasitas 450 sampai 500, surat dari gubernur sebagai ketua gugus tugas kepada seluruh kabupaten kota, bupati dan wali kota memberikan target per hari itu 50 sampel. Caranya ya terserah, bisa swab massal, bisa lewat rumah sakit atau puskesmas, terserah. Karena memang disyaratkan, WHO mensyaratkan, Kementerian Kesehatan mensyaratkan, Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan. Karena target pemerintah sekarang kan 35.000 per hari. Per hari seluruh Indonesia itu wajib memeriksa sampel 35.000 sampel per hari. Kalau dibagi per provinsi, 34 provinsi kita kan 1.000 per hari. Ya kalau kita bagi rata aja ya, tanpa melihat jumlah penduduk gitu ya. Nah, permasalahannya, saya mendengar kabar permasalahannya itu adalah di alat untuk menswab. Alat menswab itu kan pakai cotton bud yang panjang itu, dan ada alat VTM yang dimasukkan ke dalam botol kecil itu selama ini pemerintah provinsi menyediakan. Nah, tentu harusnya pemerintah daerah tingkat 2 juga harus menganggarkan itu. Nggak boleh terus-menerus dari provinsi gitu loh. Nah, yang saya tahu dari pengetahuan saya, informasi yang saya dapat, permasalahannya di sana. Karena alat itu pun kan harus dibeli. VTM itu harus dibeli. VTM itu lumayan mahal harganya, 50 ribuan kalau nggak salah per satu botol kecil itu. Itu harus dibeli, dan itu anggarannya tentu di pemerintah. Nggak mungkin ke pemerintah provinsi terus gitu loh. Terkait mengenai rokan hilir ini juga ada suatu pertanyaan besar sebenarnya. Yang jelas secara data dan fakta tentu kita bersyukur daerah itu belum pernah ada kasus positif, itu syukuri dulu gitu loh. Tetapi apakah logikanya bisa? Tentu kalau dengan orang yang keluar masuk, logikanya tentu nggak masuk gitu loh. Tapi datanya, faktanya seperti itu. Apakah rokan hilir itu mengirimkan banyak sampel? Mengirimkan, mereka mengirimkan banyak sampel. Mereka lakukan rapid massal, kemudian swab massal, kemudian lakukan di rumah sakitnya sendiri, banyak PDP kemudian diperiksa. Hasilnya memang negatif, apa boleh buat, nggak mungkin negatif dibilang positif gitu loh. Kebetulan hasilnya negatif, alhamdulillah. Dan setahu saya dari pengalaman dan dari beberapa informasi, memang perbatasan rokan hilir itu termasuk yang paling kuat dengan Sumatera Utara dibandingkan perbatasan-perbatasan di tempat lain, termasuk paling kuat gitu loh. Ya, lagi. Pertanyaan mau ditanyakan udah dijawab barusan, Bro. Tadi ada pertanyaan tadi, kalau untuk tes swab rohil itu tuh sudah kira-kira dari warga mereka itu udah berapa persen yang sudah diambil swabnya? Saya kalau angka persennya saya nggak hafal ya. Tapi apakah sudah memenuhi syarat? Belum. Artinya kalau syaratnya kan berarti 100 sehari nih sekarang nih. Iya. 100 sehari kan 700 seminggu. Apakah sudah terpenuhi? Belum, semakin jauh. Atau mungkin juga dipilih-pilih nggak, Dok, yang kenapa? Dipilih-pilih nggak yang di swab itu untuk dikirim ke? Nggak bisa. Swab dipilih-pilih itu nggak bisa, karena kita kan nggak tahu, nggak bisa memilih orang. Seperti yang tadi disampaikan tadi, mana dia? OTG itu sendiri kan nggak bergejala. Oh, pilih aja deh orang yang nggak sakit. Orang banyak yang positif malahan itu. Iya. Nggak bisa. Artinya dibikin seperti itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Satu lagi, Dok. Kalau untuk perusahaan kita contohnya yang di Riau, itu apa untuk perusahaan itu melakukan swab terhadap karyawan mereka itu, apakah ada himbauan dari kita atau memang ada aturan wajibnya? Sudah. Karena di Pekanbaru aja masih ada beberapa perusahaan yang kami dengar yang sudah. Jadi gini, waktu 2 minggu yang lalu Ketua Gugus Tugas sudah menyampaikan itu. Silahkan kalau perusahaan mau melakukan swab massal untuk karyawannya, tinggal bikin surat. Selama rumah sakit, selama lab kapasitasnya belum melewati 1.000,
selama reagen kita masih ada, selama VTM dan Dacron kita untuk melakukan swab itu masih ada, pasti akan dilakukan. Tinggal minta. Nah, cuman kan kadang-kadang nggak semua perusahaan berani. Saya takut kalau positif nanti gimana dok, tutup perusahaan saya. Ya, itu dia bro. Hal-hal seperti itu kan kita nggak bisa paksa, nggak bisa memaksa orang gitu loh. Nah, cuman saya menghimbau di sini ke perusahaan-perusahaan, terutama di Provinsi Riau, sebisa mungkin kalau memang ada orang yang mau bekerja di perusahaan dia, kontrak misalnya, sebisa mungkin kalau bisa jangan dari daerah yang jumlah pasiennya lagi banyak banget. Jangan dari Jawa Timur dulu lah, ya, jangan dari DKI dulu lah, jangan dari Sumatera Selatan misalnya. Kalau ada tempat lain dulu, takutnya, karena kan memang terbukti yang kita temukan impor case itu dari sana aja tuh. Ya, Satu lagi dok. banyak amat ya. Ya, karena dokternya lama juga, enggak kan? Udah lama nggak ketemu berarti sering. Ya, Terkait apa ini dok? Yang versi orang dua kubu ini apa tanggapan dokter? Apa itu? Yang versinya dua kubu, yakin dan tidak yakin, dan ada yang satu lagi mengatakan konspirasi. Itu apa tanggapan dokter terkait virus COVID? jadi saya ingat persis, saya ulang lagi di sini nih. Saya ingat persis ada mahasiswa yang dari Madinah, ingat nggak? Mahasiswa Madinah yang positif. Ya, ya. Ya kan, yang kita pernah isolasi di Ronggo Warsito. Dia sering saya bertanya ke dia karena dia ilmu agamanya bagus. Dia pernah menyampaikan ke saya, masih ingat ini apanya, WA-nya dari beliau itu. Dia menyatakan begini, dok, di Arab Saudi dokternya itu doanya waktu menangani pasien COVID, ini doanya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna min al-waba wa al-goba. Artinya, ya Allah, selamatkanlah kami dari wabah dan goba. Goba itu kegoblokan. Jadi artinya kita berhadapan bukan cuma dengan virus sekarang, juga berhadapan dengan kebodohan. Saya terus terang aja ngomongnya. Karena kalau kita baca di WA kan terpotong-potong tanpa kita mengetahui asal sumber dari yang di-sharing ke kita. Kalau nggak tahu, bertanya. Tanya ke yang belajar. Tanya ke ahlinya. Ada yang bilang konspirasi, ini virusnya ini, segala macam ini, segala macam ini. Ya kalau nggak diketahui kebenarannya jangan disebarkan. Ada yang bilang juga kemarin ada lagi dari Bali itu, ada artis dari Bali, nggak tahu lah artis mana, dia bilang kayak gitu, ngapain pakai masker? Pakai masker itu 2 jam akan bikin kita sesak napas, kan kita bisa mati, macam-macam. Kalau nggak percaya coba aja masuk ke ruang isolasi yang ada pasien COVID, jangan pakai APD, coba. Ya, oke. Dok, bisa disebutkan kabupaten kota yang mengabaikan surat edaran gubernur tentang pengiriman swab tadi, dok? Apa itu? Kabupaten kota yang mengabaikan tentang pengiriman uji swab yang mengabaikan. Semua kabupaten kota sampai sejauh ini belum memenuhi syarat minimal 50 sampel per hari, itu belum semuanya. Karena saya kasih tahu jumlah maksimal pernah sampel diperiksa di lab Biomol itu 700. Itu cuma sekali. Habis itu turun 600, 500, 400. Pernah ada yang 124 sampel. Kalau lab Biomol tentu tukang kita menerima aja kan. Yang mencari kan bukan dari lab. Dari kota kabupaten mengirim. Silakan kirimlah sebanyak-banyaknya. Ya.
Izin dok, satu lagi dok. Ini terkait dengan tahun ajaran baru dok. Apa? Tahun ajaran baru. Hari Waduh, ini kan tahun ajaran saya baru. pula Dok. ini. Nah kemudian kan di beberapa sekolah yang masuk di zona kuning itu kan masih ada aktivitas belajar tatap muka. Nah, sesuai Permendikbud itu kan sebetulnya dilarang. Artinya di zona hijau saja yang diperbolehkan. Nah di Riau itu kan setahu kami kan hanya Rohil yang zona hijau. Nah terkait dengan sekolah yang ingin melaksanakan belajar tatap muka, apakah perlu mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas atau seperti apa dok? Dari gugus tugas saya belum dapat berita karena kami belum ada rapat lagi mengenai pendidikan. Cuman saya berbicara di sini sebagai dokter dulu nih, bukan sebagai gugus tugas. Ya. Kalau kita ngomong bulan Maret, sekolah diliburkan kan? Sejak bulan Maret. Kasus berapa waktu itu? 2, 3, 4, 5, 6, 10. Itu aja libur kita. Sekarang total kasus 240 dan jumlah kasus ada tiap hari. Logika aja, mestinya enggak, jangan sekolah dulu. Artinya kalau itu anak saya larang dulu sekolah. Kenapa? Risikonya terlalu besar. Anak kelas 1 SD, 2 SD, memang oke disuruh pakai masker. Ada yang jamin nggak dia nggak tukaran masker di sekolah? Masker kamu bagus, gantian yuk gitu. Ada yang jamin nggak dia akan nggak berkontak di sekolah, bermain di sekolah? Kemudian dia pulang, beda misalnya dengan pesantren, itu agak berbeda sedikit. Cara pandangnya agak berbeda. Kalau pesantren atau di asrama, itu mereka di dalam. Ya kan? Sehingga kalau terjadi sesuatu, contagionnya, isolatnya gampang. Kalau ini kan enggak, dia pulang ke rumah kan? Di rumah ada neneknya, ada pamannya, ada itunya, dia balik lagi bolak-balik. Nah, pada anak itu rata-rata resiko berat apa penyakitnya itu enggak terlalu berat. Jarang anak-anak yang sampai berat, ada sih ada tapi enggak banyak, enggak seperti orang tua. Dan tapi yang jelas kalau saya berbicara sebagai gugus tugas lagi nih, bolak-balik nih. Secara gugus tugas saya belum dapat berita, kemudian mungkin rapat lagi karena memang sekolah mungkin akan dimulai minggu ini dan minggu depan. Ya, lagi? Maksudnya penegasan aja dok, apakah sekolah yang berada di zona kuning itu jika ingin bertatap muka harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari gugus tugas atau seperti apa gitu? Mestinya begitu. Mestinya begitu. Karena yang menentukan nanti kuning, merah, hijau kayak pelangi itu nanti bukan dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat. Nah tentu kami berpikir supervisinya harus kuat. Kalau seandainya pun dimulai, karena kita berpengalaman, Korea mulai tutup lagi, Jerman mulai tutup lagi. Yang bisa melaksanakan kembali sekolah seperti biasa itu Skandinavia, Finlandia, Norwegia, New Zealand di sampingnya, karena memang mereka dalam waktu 3 sampai 4 minggu tidak ada kasus baru. Silakan. Atau kayak Cina, dia lockdown tempat yang kena COVID, yang lain kan nggak kena. Lockdown itu betul-betul dikunci, nggak bisa kemana-mana, sehingga virusnya nggak kemana-mana kan. Indonesia ada lockdown nggak? Misalnya saya kena COVID nih, misal saya pergi ke Rohil, bisa nggak? Bisa aja, gampang. Saya pergi ke zona hijau misalnya, bisa, karena nggak ada kunci di situ. Jadi risikonya tetap besar. Jumlah kasus kita berapa sekarang di Indonesia? Hari ini 1.200, kemarin 1.600, sebelumnya 2.800. Kalau disamakan dengan negara lain yang hasilnya negatif dalam waktu 2 sampai 4 minggu, ya nggak bisa disamakan. Kita kan perasaan pengen sama, main perasaan. Faktanya menyatakan jumlah kasus kita naik. Ya. Dok, belakangan argumen soal ini nggak apa-apa, besok saya libur masalahnya. Bahkan itu artikel terutama di media sosial terkait rapid test, di mana itu kan disebutkan itu untuk
rapid test itu sangat tidak akurat dalam dalam untuk menentukan suatu penyakit terutama dari COVID itu. Nah, itu bahkan disebutkan untuk pengadaan dari Pemda itu sendiri itu dianggap suatu mubazir karena itu dianggap ketidakakuratannya itu. Nah, disarankan itu tidak lagi menggunakan rapid test tapi langsung melakukan PCR itu. Nah, menurut dokter bagaimana? Setuju. Dari awal saya setuju dengan itu. Dari awal kami Perhimpunan Dokter Paru menyatakan pemeriksaan guideline paling utama adalah PCR, bukan rapid. Mau dibawa kemanapun, berdiskusi, berdebat apapun, nggak akan keluar, nggak akan pernah bisa ketemu itu rapid dengan PCR. Rapid test itu tujuannya untuk surveillance, bukan diagnostik. Surveillance itu menyelidiki, penyelidikan suatu daerah untuk memastikan berapa kira-kira persentasenya di sini, itu dengan surveillance dengan rapid test. Tapi diagnostik nggak bisa. Dan nyatanya betul, banyak rapidnya negatif tapi swabnya positif, atau sebaliknya, rapidnya positif swabnya negatif. Nah, PCR sendiri pun angka tingkat positivity rate-nya itu kurang lebih 70-80%. Tetap aja kadang-kadang negatif tapi sebenarnya positif. Namanya pemeriksaan kan bukan Tuhan. Kalau pemeriksaan dari yang atas yang kuasa positif 100%. Tapi namanya manusia pasti ada miss-nya di situ. Nggak ada pemeriksaan yang dibikin manusia 100% tuh nggak ada. Pasti ada miss-nya. Makanya ada standar deviasi kan, kalau statistik ada standar deviasi 2,5%, 2,5-5% gitu. Saya setuju dengan itu. Jadi mohon dari media sampaikan, paling baik adalah apa? Mau lakukan pemeriksaannya tentu swab massal, jangan lagi rapid massal yang dikerjakan. Dok, terakhir dok, pasien yang klaster BRI yang pertama itu dok, itu konon kabarnya setelah sembuh itu terjangkit kembali. Itu kayaknya harus dikembalikan pertanyaannya itu ke Dinas Kesehatan Kepulauan Riau. Oh gitu dok. Saya nggak berhak menjawabnya, analisanya bagaimana. Cuman saya kasih contoh aja. Pasien kita ada 2 orang yang seperti sama. Pasien nomor 6 kalau nomor 6 atau nomor berapa? Lupa saya. Pasien di awal-awal lah. Pasien di awal-awal ada 2 orang. Dalam waktu 2-3 minggu terakhir dia mau bekerja di rapid lagi. Rapid tentu positif. Karena rapidnya adalah rapid antibody. Rapid antibody itu artinya kalau saya pernah kena COVID, saya dites, tentu punya imunitas. Ketemulah positif. Diswab lagi. Ternyata hasilnya positif. Apakah pasien itu kita rawat lagi? Enggak. Kenapa enggak kita rawat lagi? Kami berdiskusi dengan lab. Kami lihat circle threshold namanya. Jadi dari situ ketahuan apakah ini cuman fragmen dari virus ataukah memang virus masih ada. Nah, dari hasil itu ternyata memang itu fragmennya. Kemudian kami lihat buku, kami lihat teorinya. Ternyata betul, fragmen dari virus COVID-19 sesudah pasien sembuh pun kadang-kadang masih bertahan dia sampai 1,5 sampai 2 bulan, kadang-kadang sampai 3 bulan. Jadi kalau diulang lagi perisanya positif terus dia, tapi dia nggak sakit dan dia tidak infeksius. Nah, pertanyaan ke pasien itu yang kemampuan menularnya dok? Dia nggak menular lagi karena fragmen. Fragmen berarti bukan virus, potongan. Potongan itu nggak cukup untuk membuat seseorang menjadi menularkan ke orang lain. Jadi kalau pertanyaan mengenai yang tadi, tanyakan ke Dinas Kesehatan Kepulauan Riau. Ya. Bukan menularkannya itu sebenarnya kita. Ya, dia nggak nular lagi mestinya. Dok, karena besok dokter libur tambah lagi. Dok, yang terkait anak santri kan udah mulai masuk di pesantren nih kan. Itu ketika mereka masuk, apakah ada syarat tertentu atau dilakukan swab atau rapid test itu? Begitu. Jadi yang pernah kami sampaikan ke beberapa pesantren yang mau memulai lagi pendidikan, itu banyak syaratnya. Kalau yang kami sarankan itu adalah swab. Syaratnya swab, minimal rapid memang, minimal. Tapi sebaiknya adalah pemeriksaan swab, seperti yang mahasiswa santri Gontor yang mau balik ke Gontor kan kita swab di sini. Ternyata bobol juga di Gontor kan? Karena Gontor kan banyak, tapi jumlahnya nggak tahu sumberan dari mana. Atau yang jelas kalau dari Provinsi Riau, sebelum pesantren itu berangkat kita swab. Nah, saran saya swab, dan itu syaratnya mutlak. Kemarin itu disampaikan ke beberapa pesantren tidak boleh menerima kunjungan. Nah, itu lebih aman, terisolat dia di situ.
Kemudian protokol kesehatan di dalam pesantren itu betul-betul dipenuhi. Harus menjaga jarak, sholat harus berjarak dan lain-lain sebagainya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa.